Halo, nama aku Maria Gusrika Firmanda Kristimanurung. Perkenalkan, nama saya Silva Nabila. Nama saya Kala Kalesa Aureli. Dengan adanya video ini, kami ingin mempresentasikan tentang sejarah pemikiran manajemen. Banyak sekali pandangan yang dapat kita ambil dari sejarah pemikiran manajemen. Sangat penting akan mempelajari akar sejarah dari apa yang kita tanggap sebagai ide-ide modern, serta mengakui bahwa kami masih berusaha untuk menyempurnakan ide-ide tersebut agar akurat dengan realitas bisnis saat ini. Pendekatan manajemen klasik. Dalam bidang studi manajemen diawali fokus dengan 3 pendekatan. Ada manajemen ilmiah, prinsip administrasi, dan organisasi birokrasi. Pendekatan klasik memiliki dugaan yang sama, yaitu mempertimbangkan peluang dan melakukan apapun untuk mencapai pribadi besar serta keuntungan moneter. Manajemen ilmiah mementingkan penyelarasan hati-hati dalam pelatihan pekerja, intensif, dan pengawasan cara pekerjaan. Frederick Winslow Taylor sering sekali disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Di tahun 1911, beliau menyatakan tujuan utama manajemen untuk mengamankan kemakmuran maksimal bagi atasan, ditambah dengan kemakmuran maksimal bagi karyawan. Salah satu warisan yang turun-menurun dari minat Taylor yaitu studi gerak. Studi gerak adalah ilmu mengurangi pekerjaan ke aspek fisik yang paling dasar. Pendekatan Taylor terdiri dari 4 prinsip paduan, yaitu mengembangkan ilmu yang mencakup sesuai pekerjaan, memilih kemampuan pekerja yang sesuai dengan pekerjaannya, melatih pekerja serta memberi insentif untuk bekerja sama, mendukung pekerja yang merencanakan pekerjaannya. Pandangan dari manajemen ilmiah telah menyebabkan kemajuan dalam desain pekerjaan, standar kerja, dan rencana upah insentif yang merupakan teknik untuk digunakan organisasi saat ini. Prinsip administrasi merupakan hubungan umum untuk mengelola organisasi serta merancang struktur manajemen yang efisien. Setelah berkarir di industri Prancis di tahun 1916, Henry Fayol menerbitkan Administration Industrielle et Générale yang menguraikan pandangannya tentang manajemen organisasi dan pekerja. Fayol mengidentifikasikan aturan yang mendukung fungsi manajemen, yaitu foresight atau pandangan ke depan untuk menyelesaikan rencana aksi untuk masa depan. Organisasi menyediakan serta memobilisasi sumber daya untuk mengimplementasikan rencana. Perintah untuk memimpin, memilih, dan mengevaluasi pekerja agar mendapatkan pekerjaan terbaik. Koordinasi menyatukan berbagai upaya, memastikan informasi dan masalah diselesaikan. Kontrol memastikan rencana berjalan dengan sesuai, serta mengambil tindakan yang korektif. Fayol percaya bahwa manajemen dapat diajarkan. Dia ingin meningkatkan kualitas manajemen dan mendefinisikan sejumlah prinsip untuk membantu para manajer. Prinsip tersebut meliputi prinsip rantai skalar, harus ada garis komunikasi yang jelas, tidak terputus dari atas ke bawah dalam organisasi. Prinsip kesatuan komando, setiap orang harus menerima perintah hanya dari satu atasan. Dan prinsip kesatuan arah, satu orang harus bertanggung jawab atas semua kegiatan yang memiliki tujuan kinerja yang sama. Organisasi birokrasi, bentuk organisasi yang rasional serta efisien yang didasarkan pada logika, keteraturan, dan otoritas yang sah. Max Weber adalah seorang ekonomi politik Jerman pada akhir abad ke-19 yang memiliki pengaruh besar dalam bidang manajemen dan sosiologi. Ide-idenya berkembang setelah memperhatikan bahwa organisasi sering berkinerja buruk. Di antaranya, Weber memperhatikan bahwa karyawan sering memegang posisi otoritas bukan karena kemampuan mereka, tapi karena status sosial yang istimewa dalam masyarakat Jerman. Berikut karakteristik yang menentukan dari organisasi birokrasi Weber. Pembagian kerja yang jelas, para pekerja terampil dalam melaksanakannya dengan baik. Hierarki otoritas yang jelas, setiap pemenang bertanggung jawab dan selalu melapor ke tingkat yang lebih tinggi. Aturan dan prosedur formal, pedoman tertulis mengarahkan perilaku dan keputusan dalam pekerjaan, serta file tertulis disimpan untuk catatan sejarah. Ketidakberpihakan, tidak ada yang menerima perlakuan istimewa karena aturan dan prosedur diterapkan tanpa memihak. Karir berdasarkan prestasi. Pekerja dipilih serta dipromosikan didasarkan kemampuan, kompetensi, dan kinerja. Weber percaya bahwa organisasi yang terstruktur sebagai birokrasi akan menggunakan sumber daya secara efisien dan memperlakukan karyawan secara lebih adil daripada sistem lainnya. Birokrasi bekerja dengan baik, tapi tidak selalu. Istilah birokrasi dan birokrat sering digunakan dengan konotasi negatif.
membuat kita membayangkan birokrasi terjebak dalam dokumen yang berlebihan atau pita merah, yang lamban dalam menangani masalah, kaku dalam menghadapi pergeseran kebutuhan pelanggan, dan resistensi yang tinggi terhadap perubahan serta apatisme karyawan. Hal ini merupakan kerugian bagi organisasi yang harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan keadaan yang umum terjadi saat ini. Tantangan utama dalam manajemen adalah mengetahui kapan fitur birokrasi bekerja dan apa alternatif terbaik ketika tidak. Pula yang selanjutnya akan saya bahas akan saya jelaskan, yaitu perilaku pendekatan manajemen. Dan yang akan saya sampaikan adalah perilaku pendekatan sumber daya manusia dengan asumsi manusia bersifat sosial dan mengaktualisasikan diri. Dan di dalamnya ada 5 teori. Yang pertama adalah Mary Parker Follett tentang organisasi sebagai komunitas, dan yang kedua Alton Mayo dengan teori Hawthorne, dan yang ketiga Maslow dengan teorinya tentang kebutuhan manusia, yang keempat yaitu Douglas McGregor dengan teori X dan teori Y, dan yang terakhir Chris Argyris dengan teorinya kepribadian dewasa. Teori yang pertama yaitu organisasi Follett sebagai komunitas. Konsep dari organisasi tersebut yaitu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat antara manajer dan pekerja, dan juga tidak ada yang mendominasi di antaranya. Lalu di dalamnya kita diajarkan untuk rasa hormat terhadap pengetahuan pekerja, dan kita diajarkan untuk bisa melawan banyaknya hierarki dan juga visioner. Lalu untuk tugas-tugas manajer mampu membangun relasi atau membangun kerjasama antara pekerja ataupun atasan dan bawahan, lalu mampu memfasilitasi mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir, manajer mampu menghargai keragaman dan juga inklusivitas pekerja. Yang selanjutnya yaitu studi Hawthorne dari Alton Mayo. Alton Mayo mempelajari bagaimana ramah lingkungan, insentif nomik, dan tempat bekerja yang mempengaruhi output pekerja. Yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis yang mungkin memengaruhi eksperimen mereka. Lalu studi lainnya yaitu satu studi ini adalah penghubung sosial dan hubungan manusia yang mengacu pada kelelahan dan output pekerja, yang juga pada akhirnya dapat disimpulkan kembali bahwa penghubung sosial baru di ruang uji yang membuat pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan dengan kata lain pula, hubungan manusia yang baik tampaknya menghasilkan lebih tinggi produktivitas, yang akhirnya sikap karyawan, hubungan interpersonal, dan dinamika kelompok yang menyebabkan hasilnya kompleks dan baffling. Teori selanjutnya yaitu teori Maslow tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terbagi ada 5. Tingkat yang rendah yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial seperti kebutuhan cinta, kasih sayang, lalu rasa ingin memiliki hubungan seseorang dengan orang lain. Dan kemudian kebutuhan keamanan, kebutuhan aman, terus perlindungan, lalu stabilitas untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan fisiologis, seperti kebutuhan secara pemeliharaan biologis, lalu makanan, air, dan pemeliharaan fisik. Dan tingkat paling tinggi yaitu kebutuhan harga diri, seperti penguasaan harga diri, pengakuan, kompetensi pribadi, seperti itu.
Dan yang terakhir, tingkat paling tinggi, kebutuhan aktualisasikan diri, seperti pemenuhan dan penguasaan diri sendiri, seperti tumbuh dan menggunakan sepenuhnya penguasaan yang kita miliki hingga tingkat paling tinggi. Teori selanjutnya yaitu teori X dan teori Y dari McGregor. McGregor berpendapat bahwa seorang manajer harus lebih memperhatikan kebutuhan sosial dan aktualisasi diri. Di dalam teori X, yaitu mereka cenderung bertindak dengan terarah, lalu perintah dan kontrol atas jalan yang memberi karyawan sedikit suara atas pekerjaan mereka. Teori Y yaitu mereka cenderung berperilaku melibatkan pekerja, lalu mereka melibatkan pekerja untuk sebuah pekerjaan, mereka diberikan kebebasan dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu teori Argyris, tentang kepribadian dewasa. Masalah umumnya yaitu ketidakhadiran, pergantian, apatis dan moral yang rendah. Lalu menurutnya dapat menciptakan kondisi kegagalan psikologis dan juga sebaliknya. Dapat menciptakan keberhasilan psikologis ketika karyawan diizinkan untuk mencapai tujuannya tersendiri. Apa dasar pemikiran manajemen modern, yaitu konsep, model, ide yang dibahas untuk membantu mengatur untuk terus mengembangkan fakta, prinsip, produk dalam pemikiran manajemen. Yang kedua itu ada alat dan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan pendekatan secara menemukan masalah dalam pekerjaan tersebut, terus analisis secara sistematis, terus matematika dengan teknik ematikal, dan juga menemukan solusi yang optimal. Dan juga pendekatan-pendekatan secara kuantitatif yang ditunjukkan dalam aksi, yaitu yang pertama perusahaan eksplorasi minyak dari berbagai belahan dunia secara pendekatan kuantitatif sistematis yang membahas cadangan penipisan dalam perencanaan dan strateginya. Yang kedua ada perusahaan big box yang berurusan dengan margin penurunan keuntungan, memikirkan juga supaya tidak kehabisan stok. Nah, pendekatan seperti itulah yang menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis inventaris secara matematis. Tetapi analisis kuantitatif juga sangat berguna loh dalam pemikiran manajemen, ketersediaan yang murah, terjangkau, dan nyaman untuk memperluas kekuatannya. Ada juga pemikiran analitik sebagai analisis sistematis database besar untuk memecahkan masalah. Organisasi sebagai sistem digambarkan sebagai sistem koperasi yang mencapai hal-hal besar dengan memfokuskan kepada sumber daya dan berkontribusi banyak individu dengan tujuan bersama. Organisasi sendiri berfungsi untuk sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan secara berkesinambungan yang meliputi teknologi, informasi, uang, proses input-output, dan pasokan yang akan menjadi output sebagai barang dan jasa. Pemikiran kontingensi implikasinya meluas ke semua fungsi, mulai dari perencanaan dan pengendalian kondisi manajemen, mengatur strategi, dan memimpin dalam situasi kinerja yang berbeda. Kualitas manajemen. W. Edwards Deming adalah landasan dari gerakan kualitas dalam manajemen yang dimulai pada tahun 1951. Prinsip-prinsip yang diajarkan kepada orang Jepang dengan menganalisis, melacak ke semua sumber, dan membuat catatan tentang apa yang terjadi. Prinsip ini menekankan pada alat statistik, komitmen untuk pelatihan inovasi konstan, prinsip KTM sendiri yang diterapkan pada semua aspek operasi. Manajemen berbasis bukti adalah manajer yang membuat keputusan dengan menggunakan hati nurani, penggunaan informasi, bukti konteks lokal, evaluasi kritis, dan perspektif orang-orang yang mungkin terpengaruhi oleh keputusan tersebut. Cendekiawan Jeffrey dan Robert Sutton membuat kasus untuk membuat manajemen berbasis bukti, di mana keputusan manajemen tersebut dibuat dari hasil-hasil fakta-fakta yang sulit.
bukan dari setengah kebenaran yang berbahaya atau melalui hal-hal yang terlihat bagus, namun sebenarnya hasil tersebut tidak begitu kuat. Manajemen berbasis bukti juga memiliki kriteria-kriteria yang harus diperhatikan berdasarkan bukti yang ada apabila benar atau tidak. Yang pertama adalah masalah penelitian yang diidentifikasikan dengan jelas satu atau lebih hipotesis dengan menggambarkan kemungkinan penjelasan. Yang ketiga adalah desain penjelasan hipotesis yang baik. Yang keempat adalah data dikumpulkan, dianalisis, ditafsirkan secara ketat. Yang kelima adalah hipotesis diterima atau ditolak dan membuat kesimpulan yang berdasarkan dengan bukti. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dasar-dasar manajemen dari kami. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.